Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, segenap jamaah musalla al-jihad, para ustaz, para sesepuh, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Sulamut Taufiq. Penjelasan-penjelasan yang nanti saya sampaikan ini berdasarkan syarah atau penjelasan kitab Sulamut Taufiq yang namanya Mirqat Su'udit Tasdiq karangan Syekh Nawawi Banten. Pembahasan kita minggu lalu sudah sampai pada rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu wajib dilakukan. Sama halnya juga dengan syarat-syarat sholat wajib dipenuhi. Kalau diantara rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya batal. Artinya tidak sah. Begitu juga diantara syarat-syarat sholat tidak terpenuhi, tidak ditutup auratnya, tidak menghadap kiblat, atau masih ada najis, itu syarat-syarat sholat, batal sholatnya. Rukun juga demikian, karena dua-duanya syarat maupun rukun itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi. Bedanya kalau syarat itu di luar ibadah, kalau rukun di dalam ibadah. Nah, rukun yang sudah kita bahas kemarin sampai rukun yang ke-12, betul ya? Sampai rukun yang ke-12 itu ada di halaman 39. Rukun yang ke-12 itu sudah kita baca. Nah, sekarang rukun yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Ats-tsalitsa asyara al-julusu lit-tasyahhudil akhiri wa ma ba'dahu. Yang ke-13 dari rukun-rukunnya sholat itu adalah duduk untuk membaca tasyahud akhir, wa ma ba'dahu, dan apa-apa yang setelah tasyahud akhir. Yang dimaksud dengan tasyahud di sini adalah ucapan at-tahiyyatul mubarakatus shalawat yang kita kadang-kadang sebut dengan tahiyat. Orang sini biasanya nyebutnya tasyahud atau tahiyat? Tahiyat. Emang rata-rata orang nyebutnya tahiyat karena depannya disebut at-tahiyat. Orang sini biasanya sebutnya al-ikhlas apa kulhu? Kulhu, karena sebutannya depannya adalah kulhu. Itu ada surat yang diawali dengan tabarok, tabarakalladzi biyadil mulk. Ini biasanya orang sini sebutnya tabarok apa al-mulk? Tabarok. Ya begitulah biasanya depan. Jadi boleh kadang-kadang kita sebut dengan tahiyat, kadang-kadang kita sebut dengan tasyahud. Kenapa disebut dengan tahiyat? Karena diawali dengan at-tahiyyatul. Kenapa disebut dengan tasyahud? Karena di situ ada kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Tasyahud itu artinya adalah persaksian. Kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau demikian, maka yang dimaksud dengan tasyahud ini mulai rangkaian bacaan at-tahiyyatul mubarakatus dan seterusnya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai syahadat, 2 syahadat. Nah, itu selesai. Itu selesai lafaz tasyahud. Di situ di kitab disebutkan wa ma ba'dahu. Rukun atau wajib hukumnya duduk. Wajib hukumnya duduk dalam membaca tasyahud. Wajib hukumnya duduk dalam membaca at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga wajib wa ma ba'dahu. Wajib hukumnya duduk dalam membaca lafaz sesudahnya atau rukun sesudahnya.
Ma ba'dahu di sini adalah rukun yang dimaksud di sini adalah sholawat. Sholawat yang dimaksud Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, yang ke-13 ini duduknya. Yang ke-13 yang dimaksud dengan rukun ke-13 ini adalah duduknya. Jadi bukan bacaannya. Nanti ada, bisa kita bedakan, nanti ada duduknya itu sebagai rukun, bacaannya juga sebagai rukun. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sholat itu ada rukun yang berupa gerakan, ada rukun yang berupa bacaan, dan ada yang rukun berupa hati atau kolbi, yaitu berupa niat. Nah, duduknya itu rukun, bacaannya juga rukun. Dengan kata lain, kalau dalam ibadah, ya kalau dalam pelaksanaan ibadah keadaan tertentu, misalnya seperti sholat untuk orang yang mampu, ya orang-orang yang memang tidak dalam keadaan sakit, maka dia harus duduk, tidak boleh berdiri atau tidak boleh dengan posisi lain, wajib dalam keadaan duduk. Kecuali kalau sudah tidak bisa, maka bisa dengan berbaring sebelah kanan, atau nggak bisa sebelah kiri, atau kalau nggak bisa celentang, atau kalau nggak bisa isyarat aja. Celentang udah nggak kuat ngangkat tangan, isyarat aja, matanya aja kedipin. Mata udah nggak bisa kedip juga, dalam pikiran aja dialirkan, dalam pikiran dialirkan bacaan-bacaan sholat, dialirkan dalam pikiran. Ya namanya udah bener-bener nggak bisa, dialirin aja. Kedengeran nggak yang ada di pikiran saya? Kagak kedengeran, Allah yang tahu. Cuma itu kalau udah bener-bener mentok, udah nggak ada pikirannya, ya disolatin. Udah nggak ada pikiran, selama masih ada pikiran, masih ada yang dia tangkap respon dari luar, maka wajib sholat, hadirin. Meskipun dia statusnya apa, kalau di rumah sakit itu koma namanya, belum titik, masih koma. Lalu titik kan habis ya, ini masih koma. Meskipun dia statusnya kata dokter atau kata tenaga medis koma, tapi ternyata orang ini masih bisa dengerin suara orang, maka wajib tetap sholat. Gimana caranya itu tadi? Caranya itu dengan mengalirkan bacaan-bacaan sholat atau mengingat bacaan sholat yang dia bisa mulai dari takbir sampai salam dalam pikiran saja. Jadi duduk ini, duduk tasyahud dan juga duduk dalam membaca sholawat, ini hukumnya rukun. Nanti berikutnya akan kita bedakan, duduknya itu rukun, maka membacanya juga rukun juga. Itu ada dalam penjelasan Ar-Rabi' Asyar. Ar-Rabi' Asyar yang ke-14, At-Tasyahudul Akhiru, tasyahud akhir. Ini yang tadi saya katakan, duduknya rukun, baca tasyahudnya juga rukun. Kenapa disebut dengan tasyahud akhir? Karena memang dalam sholat yang termasuk rukun, yang wajib itu cuma tasyahud akhir. Tasyahud awal, maghrib tadi itu tasyahud awal nggak tuh? Tasyahud awal itu sunnah. Namun sunnahnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu kalau lupa maka dianjurkan ganti dengan sujud sahwi. Kalau sengaja maka makruh hukumnya, bahkan bisa dikatakan orang yang sengaja menghilangkan sunnah-sunnah ab'ad dalam sholatnya, maka sholatnya itu bisa-bisa lama-kelamaan bisa menjadi batal karena dia ngeremehin atau nganggap gampang sunnah. Sholat itu Bapak-bapak hadirin, sholat itu diumpamakan sebagai satu tubuh atau jasad. Orang kalau semuanya sempurna, baik itu organ-organ tubuh yang pokok atau yang hanya berupa aksesoris dan penghias dalam tubuh, maka enak dilihatnya. Sholat juga demikian. Syarat-syarat sholat itu adalah ibarat kepalanya. Syarat sholat seperti menutup aurat, suci dari najis, itu kepalanya. Nah kalau syaratnya nggak terpenuhi, berarti kayak tubuh, kayak badan nggak ada palanya. Bisa hidup nggak tuh? Badan nggak ada palanya, kan? Bisa hidup nggak, kan? Nggak bisa. Terus itu syarat. Kemudian rukun dalam sholat
itu seperti anggota-anggota atau organ-organ tubuh pokok, yaitu tangan, mata, telinga, kaki. Itu rukun-rukun. Diibaratkan atau dianalogikan seperti itu. Orang sholat rukunnya ada yang hilang, ya berarti seperti badan, ada palanya tapi buta matanya, ada tangannya tapi tangannya sebelahnya buntung, karena rukun yang dipenuhi. Tetap gak sempurna, gak akan jadi manusia sempurna, gak akan jadi sesuatu yang sifatnya sempurna. Nah, sunnah-sunnah abad ini hadirin, sunnah-sunnah abad ini tasyahud awal, kemudian kunut subuh, dan juga kunut witir pada 15 terakhir Ramadan. Itu juga sunnah abad. Ini seperti anggota tubuh yang meskipun dia kecil tapi sangat penting. Jari contohnya. Jari ini ada orang misalnya nggak ada jarinya, tangannya rata aja, kira-kira bisa megang begini kan? Nggak bisa. Maka sunnah abad itu sama pentingnya, walaupun sunnah dia sama pentingnya. Orang yang kebiasaan meninggalkan sunnah abad, maka lama-kelamaan sholatnya nggak sempurna. Kayak orang yang punya tubuh dia tapi anggota jari-jarinya misalnya ini pada buntung semuanya. Nah, adapun sunnah hayat, contoh-contoh sunnah hayat itu seperti baca subhana rabbil azim wa bihamdi, nggak wajib tapi sunnah, namanya sunnah hayat. Kemudian baca surah qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah, kulhu setelah Fatihah rakaat kedua, itu juga sunnah hayat. Itu perumpamaannya adalah seperti alis, bulu mata. Pernah lihat orang nggak ada alisnya? Belum nih, pernah lihat nggak? Kira-kira cakep nggak orang kagak ada alisnya? Nggak ada bulu matanya, nggak ada rambutnya, botak. Ya alisnya nggak ada, bulu matanya nggak ada, rambutnya nggak ada, kan dilihatnya nggak enak. Maka sunnah hayat perlu kita laksanakan juga. Nah, kembali ke pembahasan ini, yang dimasukkan dalam rukun itu adalah tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang kita lakukan yang duduknya disunnahkan dalam duduk tawarruk. Jadi ada duduk dua, namanya duduk iftirash dan duduk tawarruk. Bagaimana tasyahud akhir itu? Tasyahud akhir itu sama seperti tasyahud awal, karena memang tasyahud itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal lafadznya. Bedanya dia tempatnya di belakang aja, maka disebut dengan tasyahud akhir. Adanya di akhir sholat. Gimana bacaannya? Bacaannya seperti yang ada di situ, yang ada di kitab. Fatakulu, maka fayaqulu, maka hendaklah berkata orang yang sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai sampai situ, itu namanya tasyahud. Itu rukun yang ke-14. Baca tasyahud sampai syahadat, itu namanya tasyahud. Di akhir namanya tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, segala penghormatan yang baik-baik, yang indah-indah, dan doa-doa yang indah-indah, lillahi, itu hanya milik Allah. Assalamu alayka, wahai assalamu alayka, keselamatan atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maksudnya Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan juga rahmat Allah serta keberkahan Allah atas engkau. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa itu hamba Allah yang soleh? Para nabi, para wali, termasuk juga para malaikat muqarrabin, malaikat karubiyin, itu hamba-hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah rahimakumullah, pernah kita bahas juga dalam pembahasan Safinah, ini adalah dialog antara Rasulullah dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa ikut,
stop, saya di sini aja Muhammad, saya nggak bisa ikut. Nah saat itu Nabi Muhammad sudah sampai ke wilayah yang namanya Sidratul Muntaha. Cuma bisa Nabi Muhammad yang sampai di situ. Cuma Nabi Muhammad yang bisa sampai di situ. Malaikat Jibril nggak bisa, di luar. Mulai di situ ada cahaya, mulai di situ ada tajalli atau ada Allah di situ. Maka kata malaikat Jibril, Muhammad ucapkan salam, Muhammad berikan penghormatan, itu Allah. Maka Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatuh, salam penghormatan, tahiyat itu penghormatan yang sempurna, doa-doa yang penuh berkah itu hanya milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, hanya milik Allah. Itu adalah salam penghormatan Nabi kepada Allah. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam juga untuk engkau wahai Nabi Muhammad, wahai sang Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan juga rahmat Allah, rahmatku dan berkahku untuk engkau. Nabi Muhammad diucapkan salam juga untuk engkau wahai Nabi. Tapi Nabi Muhammad nggak mau, cuma beliau saja yang dapat. Oleh Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami semua ya Allah, hamba-hambamu, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi semuanya dapat. Nabi Muhammad nggak mau cuma yang selamat Nabi Muhammad, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seluruh penghuni langit, para nabi yang di sana ada, seperti Nabi Ibrahim di langit ke-5, kemudian seperti Nabi Isa di langit ke-2, Nabi Adam di langit pertama, itu semua dapat. Malaikat juga dapat keselamatan atas kami hamba-hamba Allah dan juga hamba-hamba Allah yang soleh. Maka dijawab, diikrarkan. Mendengar dialog itu semua, seluruh penghuni langit kemudian berikrar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bergetar semuanya. Bapak kalau lagi baca tahiyat begitu nggak kira-kira? Ada yang jawabin nggak kira-kira? Ada, bentar, belum makan. Keroncongan itu namanya, lapar. Itu kalau kita hayati demikian. Kalau kita hayati itu adalah dialog antara Rasulullah dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sampai di asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu namanya tasyahud. Baru setelah itu sholawat. Sholawat ini rukun yang tersendiri, rukun yang berikutnya. Rukun yang setelahnya yaitu al-khamisal asyarah. Yang ke-15 as-salatu 'alan nabi, yaitu salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, minimalnya salawat Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimalnya salat gini. Artinya minimal kalau kita udah baca Allahumma sholli ala Muhammad sah udah. Cuma dianjurkan menggunakan siyadah. Siyadah itu sayyidina. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini mengatakan, tentunya juga menimbang dengan pendapat para ulama-ulama sebelumnya, bahwa dianjurkan untuk keutamaan, maka ketika kita menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam salawat, maka dianjurkan menggunakan sayyidina. Ini namanya penghormatan kita. Sayyidina itu artinya panutan atau tuan kami. Allahumma sholli ala, ya Allah berikanlah rahmat ta'zim ala sayyidina, atas junjungan kami, atas panutan kami, atas tuan kami, sayyid, atas tuan kami, pemimpin kami, sayyid. Jadi dengan siyadah ini menunjukkan bahwa kita benar-benar mengagungkan Nabi Muhammad. Boleh nggak Allahumma sholli ala Muhammad? Ya, boleh, cuma kurang utama, kurang afdol. Yang utamanya sayyidina. Apakah itu bid'ah? Bukan. Itu sunnah atau tradisi yang memang dianjurkan. Lah kita manggil, coba dah Padil manggil Babah Haji Romli. Manggil apa? Romli. Wah, lu anak siapa lu?
Siapa yang ngajarin lu begitu kan, kagak enak banget manggilnya. Atau kita manggil bapak kita, panggil bapaknya doang kan nggak boleh, jangkar namanya. Manggil nggak pakai pak, nggak pakai baba, nggak pakai ayah, manggilnya langsung namanya kan kurang sopan. Maka di sini keutamaan atau afdoliyah, lebih utamanya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, pakai sayyidina. Rukun yang ke-15, membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana sholawat kepada keluarga Nabi, Ali Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alun itu artinya keluarga. Di Al-Quran itu ada surat namanya Ali Imran, maksudnya keluarga Imran. Ada Ali Imran, keluarga Imran. Di sini Ali Sayyidina Muhammad maksudnya keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad keluarga junjungan kita Nabi Muhammad. Sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir hukumnya sunnah. Bagaimana dalam tasyahud awal? Dalam tasyahud awal tidak sunnah. Kalau kita tinggalkan nggak apa-apa, karena memang litahfif, untuk meringankan. Di tasyahud awal rakaat kedua sholat maghrib, pokoknya selain sholat subuh, selain sholat yang 2 rakaat, itu 2 rakaat keduanya ada tasyahud awal, maka kita disunnahkan di tasyahud akhir disunnahkan sholawat kepada keluarga, tapi di tasyahud awal tidak disunnahkan. Jadi bagaimana? Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disunnahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di tasyahud awal, tapi di tasyahud akhir ini wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wajib. Nah, disunnahkan tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dalam tasyahud akhir. Saya ulangi lagi, yang rukun dulu. Yang rukun itu baca sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir. Bagaimana baca salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal? Sunnah. Nah, yang kedua, membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, sunnah. Bagaimana membaca salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad di tasyahud awal? Tidak sunnah. Jadi cukup kita sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, bangun lagi. Kalaupun tidak kalaupun tidak syahadat nggak apa-apa. Maaf, bukan syahadat. Sholawat tasyahud awal tidak apa-apa, tapi dianjurkan pakai sujud sahwi. Karena sholawat kepada Nabi, pokoknya sekarang yang penting itu sholawat kepada Nabi dulu. Sholawat kepada Nabi itu di tasyahud awal sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Kalau kita lupa maka dianjurkan sujud sahwi. Tapi selawat kepada Nabi di tasyahud akhir bukan sunnah ab'ad, rukun. Kalau kita nggak selawat nggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu misalnya. Assalamualaikum warahmatullah, lah belum itu tuh, belum selawat, baru ingat belum selawat ya tadi ya, kita bangun lagi, belum selawat bangun lagi, ganti rakaat yang terakhir, karena rakaat terakhir yang sebagai penutup nggak sah. Bangun 1 rakaat aja, 1 rakaat sempurnakan karena rakaat yang terakhir itu tidak sah karena kurang, yaitu bacaan selawat. Berikutnya apa tuh? Salam. As-sadis asyar, yang ke-16, assalamu adalah mengucapkan salam, wa qalluhu assalamualaikum, dan paling sedikitnya salam minimal itu assalamualaikum. Salam itu minimal assalamualaikum. Assalamualaikum itu minimal. Kalau baru assalam gitu doang belum batal salatnya. Ada orang salat gini misalnya, Bila alamina innaka hamidum majid, assalam baru assalam doang belum batal itu sholatnya, masih lanjut. Kalau dia kemudian tiba-tiba balik badan, dadanya nggak madep kiblat lagi, batal udah sholatnya udah.
karena dia berubah dari posisi sholat sebelum dia keluar dari sholat. Karena assalam saja itu belum bisa mengeluarkan dari sholat. Yang bisa mengeluarkan dari sholat apa? Minimal sampai kum. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama doang. Yang kedua sunnah. Yang pertama rukun, salam pertama rukun, salam yang kedua sunnah. Sedikit di sini tambahan hadirin, wajib dalam salam itu menyebutkan salam dengan alif lam ta'rif. Jadi harus assalamu alaikum, harus pakai alif lam, assalam. Nggak boleh tanpa alif lam, nggak boleh tidak ma'rifat, harus assalam. Jadi gimana kalau kita baca salamnya nggak pakai alif lam? Sama kayak saat kita baca ini Mahalul Qiyam, ya Nabi salam alaika gitu, kita cuma salam alaikum misalnya, dilagu-laguin lagi salam alaikum, nggak sah, salamnya belum bisa mengeluarkan dia. Jadi gimana? Ulang lagi, assalamualaikum, harus pakai assalam. Kalau kebetulan memang kita lupa assalamualaikum, nah kita lupa, oh iya, ulang aja langsung assalamualaikum. Yang penting belum batal aja, cukup diulang di rukun yang terakhir, yaitu mengucapkan salam. Yang repot kalau kita udah assalamualaikum nggak pakai al, assalamualaikum, terus udah balik badan, udah batal, artinya udah nggak menghadap, dada udah nggak menghadap kiblat lagi, apalagi udah ngopi, udah ngerokok, baru ingat, maka itu harus ulang dari awal lagi. Kalau yang seperti itu, maka salam di sini harus assalamualaikum pakai alif lam. Naam, lalu bentar di sini ada yang perlu juga di sini melaksanakan ucapan assalamualaikum dalam keadaan masih menghadap kiblat. Jangan ya gara-gara buru-buru ya sholat belum salam, bilang alaminannaka assalamualaikum misalnya begitu, udah buru-buru amat, nggak sah sholatnya. Bener. Mulus perutnya. Yang mulus itu dia terusin dah ke itu, ke kamar mandi, ulang lagi yang penting. Itu sholat tuh benar-benar batal. Catatan yang perlu di sini bahwa wajib iqa'uhu mustaqbil qiblah bisadrihi. Wajib melaksanakan salam assalamualaikum ini saat dada kita masih menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu kan syarat sholat. Jangan sampai dada kita itu miring. Assalamualaikum warahmatullah, yang bagus begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum kita di depan, warahmatullahnya ke belakang. Kemudian dadanya jangan terlalu ini juga. Assalamualaikum, jangan sampai geser kiblat. Kalau geser kiblat batal. Maka tetap palanya aja. Assalamualaikum. Kira-kira pipi kita udah bisa dilihat sama orang belakang, udah cukup. Assalamualaikum. Dan lagi pula nengok ini sunnah, enggak wajib. Yang wajib assalamualaikum yang wajib. Jangan sampai dada kita itu berpaling dari kiblat. Berikutnya yang ke-15, yang ke-17 ya. As-sabi asyar, yang ke-17 at-tartib. Tertib di sini maksudnya berurutan, yang memang duluan harus didahulukan, yang memang belakangan harus dibelakangkan, nggak boleh dibalik. Fa in tamada tarkahu, kalau sengaja orang itu meninggalkan tartib, dia tidak mau urut, ka'an sajada qabla ruku'ihi, contohnya dia sujud sebelum ruku, batalat maka batal. Wa in saha, dan jika lupa, falya'ud ilaihi illa ayyakuna fi mithlihi aw ba'dahu, maka hendalah dia kembali kepada rukun yang lupa itu. Illa ayyakuna fi mithlihi, kecuali dia sudah berada dalam rukun yang semisal dengan rukun yang lupa itu, aw ba'dahu, atau setelahnya. Fatatimu bihi raq'atuhu, maka sempurnalah bihi dengan melakukan mithlihi
apa rakaatuhu, rakaatnya orang yang sholat. Tartib ini hadirin urut kalau memang ruku dulu ya ruku dulu. Jangan kemudian lakum dinukum waliyadin. Kayaknya enakan sujud dulu nih. Sengaja sujud dulu, habis sujud 2 kali dia baru ruku. Pengen inian kali. Pengen dimodifikasi sholatnya. Yang sengaja melakukan itu maka batal sholat itu seketika juga. Kalau sengaja diubah, harusnya ruku dulu, dia sujud dulu. Harusnya itu i'tidal dulu, habis ruku dia langsung sujud baru i'tidal. Nah, dibolak-balik itu namanya tidak tertib atau tidak urut, sengaja dilakukan, batal sholatnya. Bagaimana kalau lupa? Kalau lupa maka hendaklah dia kembali ke rukun yang dia tinggalkan itu lupa. Kalau dia lupa maka hendaklah dia kembali kepada rukun yang memang tidak tertib tadi. Hendaklah dia kembali ke situ. Kecuali kalau udah lewat 1 rakaat. Maksudnya begini. Ada orang udah harusnya ruku duluan apa sujud duluan? Ruku. Ada orang dia sujud duluan. Ini ada orang sujud duluan. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru ingat nih, nggak sengaja dia lupa. Baru ingat, maka balik lagi aja lah, balik lagi ke posisi awal. Kemudian baru ruku. Kembali langsung, jadi nggak perlu diulang Fatihah lagi. Nah, kecuali kalau udah terlanjur, dia udah sampai ke rakaat berikutnya. Allahu Akbar, namanya lupa. Allahu Akbar. Nggak urut kan itu berarti sujud dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian sampai rakaat kedua Allahu Akbar. Baru ingat dia, perasaan tadi belum ruku ya. Maka rakaat yang pertama ini nggak jadi, gugur. Jadi gimana? Rakaat yang kedua ini yang dianggap sebagai rakaat pertama. Maka dia harus lakukan ruku dan tartib sebagaimana rukunnya. Rukunnya harus dilaksanakan di rakaat berikutnya. Itu apa perlu sujud sahwi, Pak? Perlu, betul. Itu adalah melakukan sesuatu yang kalau disengaja membatalkan sholat. Sujud sahwi itu dilakukan sunnah jika meninggalkan sunnah abad. 1. Atau sujud sahwi itu sunnah dilakukan jika melakukan perkara yang kalau sengaja bisa membatalkan sholat, seperti lupa tartib. Kalau sengaja membatalkan sholat, seperti nambah rakaat maghrib 3 ya, sengaja ditambahin, batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja maka nggak batal, maka nanti disunnahkan sujud sahwi. Ini 2 apa 3 ya? Maka diambil 2. Nah, padahal udah 3, maka kelebihan 1 tuh. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Termasuk lupa tartib, lupa tidak urut, maka itu harus maksudnya dianjurkan, bukan harus, tapi disunahkan untuk sujud sahwi nanti. Jamaah rahimakumullah, ada yang namanya tartib, ada juga yang namanya mualah. Mualah itu sambung menyambung. Bedanya bagaimana? Kalau tartib rukun. Kalau mualah syarat. Mualah itu sambung menyambung. Dari berdiri, kemudian baca Fatihah, lalu ruku, ini harus sambung menyambung. Jangan terpisah dengan sesuatu yang kira-kira tidak ada hubungannya dengan sholat. Mualah adalah syarat. Karena ada syarat mualah, maka haram hukumnya. Haram di sini artinya bisa membatalkan sholat. Itu memperpanjang rukun-rukun pendek. Ada 2 rukun pendek, Bapak-bapak, yaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Itu adalah ruknun qasir. Kalau ini dipanjang-panjangin,
tanpa ada sebab, tanpa ada satu tuntunan yang memang hubungannya dengan salat, maka batal. Subhana rabbil azimi bihamdi, subhanallah, Allah sami Allahu liman hamidah. Enggak kunut, enggak apa dia, tapi dia panjangin di situ. Panjang banget, enggak tahu ngapain, dia bengong kali di situ, batal. Begitu juga Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dibaca 17 kali Rabbighfirli warhamni, batal. Kenapa? Karena tidak mualah, tidak sambung nyambung dari sujud ke duduk ke sujud lagi, tidak sambung nyambung dari ruku i'tidal ke sujud, namanya tidak mualah. Kalau tidak mualah maka batal salatnya. Ini pentingnya menjaga mualah. Sampai-sampai tadi yang harus kita perhatikan, rukun pendek itu jangan dipanjang-panjangin, kecuali kalau memang ada syariat yang memang mengajarkan itu, seperti i'tidal, kunut, atau sholat tasbih. Sholat tasbih memang panjang, habis Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kita baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, itu boleh. Mualah ini syarat sholat. Faslun fi salatil jamaah, al jamaah ala dzukuril ahrari, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pasal berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.